Di 1 kali 24 jam inilah penyidik akan melakukan penekanan dengan dalih sedang melakukan pemeriksaan untuk menekan agar mau damai, kalau tidak apa akan ditahan. Kamar itu adalah privasi yang tidak boleh dimasuki oleh aparat penegak hukum dengan dalih melakukan tindakan penegakan hukum dalam hal ini penangkapan, kecuali tertangkap tangan melakukan kejahatan. Ya, tertangkap tangan Pak Roy LGBT misalnya sampai ditahan, berarti saudara Joko Widodo itu adalah orang yang sedang mengkampanyekan sebuah partai yang dipimpin anaknya, saya sebut PSI, tapi pada saat yang bersamaan dia zalim kepada rakyatnya yang 10 tahun pernah dipimpinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah mengundang kami, dan ini di luar apa yang kami duga. Sebelumnya kami selalu memberi informasi paling tidak sehari sebelum kami menyampaikan undangan media. Tapi karena hari ini ada insiden yang menurut kami ini sangat melukai nurani publik, termasuk ini adalah merupakan satu tragedi dalam penegakan hukum. Kita pasca diberlakukan karena pada demikian kami perlu menjelaskan bahwa tadi pagi sekira pukul 7 pagi saya dihubungi oleh Bu Ririn, istri dari kami Pak Roy Suryono, bahwa dirinya dan keluarga didatangi oleh segerombolan orang yang tidak punya etika, tidak punya alat, tidak punya moral, memaksa masuk ke ruang private, jadi mau masuk ke kamar Pak Roy dan istrinya hanya karena ingin memastikan apakah klien kami ada di rumah, dan dia berdalih bahwa dia akan melakukan upaya paksa berupa penangkapan. Nah, saat terjadi diskusi, memang klien kami dan juga istrinya Bu Ririn memberikan klarifikasi bahwa sebaiknya proses penangkapan didampingi oleh kami dari tim PH, sehingga kami bisa yakin dua hal. Pertama, pihak yang melakukan penangkapan adalah pihak yang berwenang, yang memiliki otoritas yang memang diberikan wewenang oleh undang-undang. Dalam hal ini kami butuh kepastian bahwa yang menangkap itu benar dari Polda Metro Jaya, karena hari ini kami khawatir sekali dengan kondisi bangsa seperti apa yang dialami oleh Andri Yunus. Orang bisa saja mengaku polisi, tapi di tengah perjalanan ternyata bukan polisi. Kita kan khawatir sekali. Yang kedua, kami juga butuh kepastian tentang alasan atau deskripsi alasan apa dalam surat penangkapan, sehingga perlu diambil upaya paksa, mengingat klien kami selama ini kooperatif. Bahkan kewajiban untuk melakukan wajib lapor hal rutin dilaksanakan oleh klien kami. Dan dalih apapun yang dianggap sebagai dasar untuk melakukan proses penangkapan, menurut kami tidak terbukti baik secara objektif maupun secara subjektif. Namun setelah kami klarifikasi dari rekan kami yang lain di timnya Bu Tifa, ternyata memang Dr. Tifa Usia Setiasuma juga ditangkap pada waktu yang kurang lebih bersamaan, dan memang dikonfirmasi itu dari Polda Metro Jaya. Jadi yang pertama, meskipun kami prihatin, jelas kami lega bahwa klien kami memang diambil oleh orang yang sebelumnya kami anggap gerombolan, tetapi ternyata memang pejabat resmi dari penyidik Polda Metro Jaya. Dan perlu kami sampaikan bahwa di dalam KUHP, jadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005, memang penyidik pembantu diberi kewenangan untuk melakukan upaya paksa berupa penangkapan 1 kali 24 jam untuk menghadapkan seorang tersangka di hadapan penyidik untuk diambil keterangannya dalam proses pemeriksaan. Namun yang jelas bahwa alasannya itu adalah adanya kekhawatiran akan menghalangi atau mengganggu proses penyidikan. Dan kita tahu penyidikan ini kan sudah di ujung, sudah dikatakan akan tahap 2, sudah dikatakan bahkan disebut sebagai P21. Lalu menghalangi penyidikan yang macam apa sehingga itu dijadikan dasar? Karena tadi kami melalui kuasa hukum kami yang lain sudah komunikasi dengan Pak Roy saat pendampingan di pemeriksaan. Salah satu alasannya adalah karena dianggap menghalangi proses penyidikan, dan penyidik tidak berani menyampaikan itu kepada tim kami langsung. Kami diminta untuk ditanyakan pada Pak Roy karena saat melakukan penangkapan sudah dijelaskan tentang dasar dan alasan dari penangkapan tersebut. Lalu kami bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan menghalangi, dan apakah syarat subjektif dan objektif sebagaimana diatur di dalam KUHP bagi proses untuk penanganan juga diadopsi dalam konteks upaya paksa, jemput paksa ini ya. Karena ada upaya hukum yang sifatnya pemaksaan, yang pertama penangkapan, yang kedua penahanan. Dalam konteks penahanan memang ada objektivitas dari pasal yang dikenakan,
itu memenuhi karena klien kami ini dipaksakan ditetapkan tersangka dengan ketentuan pasal 32 dan 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang ancaman pidananya maksimal 12 tahun penjara. Artinya secara objektif memang kemudian terlepas kita beda pendapat tentang apa yang sudah berbuat atau tidak menjadi perbuatan. Tapi secara subjektif ketika penyidik tidak melakukan penahanan pada saat pasca ditetapkan tersangka, itu mengkonfirmasi secara objektif memang kasus ini tidak layak untuk ditahan, dan itu mengkonfirmasi memang tersangka klien kami itu selalu kooperatif melakukan proses dalam penyidikan. Terbukti pula pada tahapan lanjutan setelah jadi tersangka, klien kami tetap dipanggil dan tetap menghadiri pemeriksaan, baik pemeriksaan awal menjadi tersangka, baik termasuk juga pemeriksaan tambahan saat jadi tersangka. Bahkan saat klien kami diperiksa untuk diklarifikasi sehubungan adanya laporan perkara lain dan juga proses di Polda Metro Jaya. Artinya tidak ada satupun alasan objektif yang bisa dijadikan pembenar bagi penyidik Polda Metro Jaya untuk melakukan upaya paksa, apalagi dilakukan tanpa didampingi oleh penasihat hukum. Dan dalam Undang-Undang Advokat sudah ditegaskan bahwa advokat adalah penegak hukum setara dengan penegak hukum lainnya. Ada unsur catuwangsa dalam penegakan hukum. Ada penyidik, ada jaksa, ada hakim, dan ada advokat. Tentu dalam konteks untuk menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Penyidik, jaksa menuntut, hakim memutus, advokat menjadi pembela. Dan dalam konteks pembelaan, advokat ini berbeda dengan hakim, dengan polisi, dengan jaksa. Kalau hakim hanya mengadili perkara di persidangan, jaksa pun hanya saat penyidikan sampai persidangan dan juga sampai ke nanti eksekusi. Polisi hanya dalam penyidikan, tapi seorang advokat itu memang diberi keleluasaan untuk mendampingi kliennya bahkan sejak belum jadi perkara, menjadi perkara, baik dilaporkan ataupun untuk melaporkan, di persidangan, bahkan saat eksekusi, dan bahkan untuk mengambil upaya hukum, apakah banding, kasasi, bahkan untuk mengajukan gerasi, amnesti, dan abolisi. Jadi hari ini kami merasa dikesampingkan posisi kami, profesi kami sebagai advokat, dikerdilkan. Jadi seolah-olah ada ego sektoral dalam upaya penegakan hukum di negeri ini, seolah-olah yang paling powerful, yang punya kewenangan, dan mengabaikan aparat penegak hukum lainnya, yakni institusi advokat sebagai satu bagian dari catuwangsa penegakan hukum, meskipun organnya bukan organ negara di luar APBN, tidak dibiayai oleh APBN negara, tapi advokat jelas sebagai bagian dari fungsi penegakan hukum, dan ini diabaikan. Sebenarnya kalau targetnya adalah untuk menghadirkan klien kami untuk diambil keterangannya dalam proses penyidikan, mudah sekali. Ada dua mekanisme. Mekanisme pertama bisa menghubungi lewat kami. Mekanisme kedua bisa mengajukan surat panggilan langsung. Dan kami sudah membuat agenda rapat untuk menyiapkan bagaimana kalau panggilan itu dilayangkan oleh penyidik sehubungan dengan akan ada tahap 2, sehingga kami bisa menghadirkan tersangka pada proses tersebut. Tapi alih-alih kami mendapatkan surat panggilan dari penyidik, justru penyidik hari ini mempertontonkan, menelanjangi diri. Tentang apa? Tentang motif penegakan hukum ini bukan lagi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, tapi saya tegaskan motif dari penangkapan Roy Suryo ini adalah motif untuk melayani kepentingan pelapor, yakni saudara Joko Widodo. Karena berapa kali, banyak sekali ya, kubu Joko Widodo selalu meminta untuk melakukan penahanan, selalu minta untuk melakukan penangkapan. Tapi mereka bungkam saat Sylvester Matutina yang sudah jelas-jelas ingkrah tidak dituntut untuk ditangkap dan ditahan. Dan aparat penegak hukum di negeri ini pura-pura buta dan pura-pura tuli, tidak melihat ketidakadilan ini secara telanjang dipertontonkan kepada publik. Manakala ada seseorang yang sudah ingkrah, sudah pasti bersalah, sudah tidak ada upaya hukum, disandingkan dengan orang yang baru tersangka, yang masih punya hak presumption of innocence, hak praduga tidak bersalah, justru diperlakukan seperti seorang penjahat, sementara yang sudah inkrah tidak diperlakukan sebagaimana mestinya. Lalu kemana rakyat akan mencari keadilan kalau aparat penegak hukum justru mempertontonkan proses penegakan hukum gaya suka-suka penyidik? Saya bisa katakan ini gaya suka-suka penyidik, kenapa? Ada upaya lain yang lebih soft, yang lebih humanis, yakni dengan melakukan pemanggilan tidak ditempuh. Justru memamerkan kewenangannya. Sekarang saya ingatkan sekali lagi, penangkapan, termasuk penahanan, bukan hak penyidik, bukan kewajiban penyidik, tetapi wewenang yang diberikan oleh undang-undang bagi aparat penegak hukum sehubungan untuk menegakkan hukum untuk tujuan keadilan dan kebenaran. Artinya apa? Tidak ada kewajiban bagi penyidik untuk menahan atau menangkap.
Dan tidak bisa juga penyidik berdalih ini hak kami untuk menangkap. Tidak, yang benar adalah wewenang. Dan karena ini wewenang, penggunaan wewenang itu dibatasi oleh undang-undang. Tidak boleh menggunakan wewenang secara sewenang-wenang. Ini yang disebut sebagai use of power. Dan kami tegaskan penangkapan Roy Suryo Noto di Projo ini adalah abuse of power karena ada mekanisme penggunaan wewenang atau power yang lain melalui upaya pemanggilan, tetapi itu tidak dilakukan oleh penyidik. Penyidik bypass langsung melakukan upaya paksa dengan melakukan penangkapan. Lalu kalau undang-undang yang baru diubah yang oleh DPR ini dinarasikan akan memberikan keadilan, akan memberikan kepastian, lebih humanis, tapi praktiknya brutal, praktiknya tidak bermoral, bahkan mau masuk ke ruang privasi Pak Roy. Bagaimanapun Pak Roy itu pernah mantan menteri, atau kalaupun dia warga negara yang biasa, tetap saja kamar itu adalah privasi yang tidak boleh dimasuki oleh aparat penegak hukum dengan dalih melakukan tindakan penegakan hukum dalam hal ini penangkapan, kecuali tertangkap tangan melakukan kejahatan. Ya, tertangkap tangan Pak Roy LGBT misalnya. Ini bukan kejahatan. Ada upaya hukum yang bisa menggunakan sejumlah wewenang. Kenapa penyidik tidak menggunakan kewenangan untuk memanggil, tapi langsung bypass menggunakan kewenangan untuk melakukan penangkapan? Dan ini menjadi konfirmasi bahwa memang benar hukum itu hari ini sedang ada pada narasi atensi dan intensi. Atensi dari Solo, Saudara Joko Widodo, intensinya ya untuk menekan Pak Roy dan yang lainnya termasuk Cipa agar mereka melemah, agar mengambil pilihan berkhianat kepada rakyat sebagaimana yang sudah ditempuh oleh 3 orang pengkhianat sebelumnya. Dan memang ini adalah golden time, ada 1 kali 24 jam. Ini adalah pertarungan perjuangan kami juga Pak Roy juga Dr. Tifa, karena di 1 kali 24 jam inilah penyidik akan melakukan penekanan dengan dalih sedang melakukan pemeriksaan untuk menekan agar mau damai, kalau tidak apa akan ditahan. Karena setelah 1 kali 24 jam itulah penyidik baru akan mengambil kebijakan apakah akan melakukan penahanan setelah upaya penangkapan dan pemeriksaan atau tidak melakukan upaya penahanan. Dan karena itulah sebagai sebuah antisipasi, dan kami sudah berkoordinasi dengan sejumlah tokoh-tokoh nasional, dan kemarin kami baru saja mengadakan diskusi nasional dengan tokoh-tokoh purnawirawan TNI dan polisi. Ada Pak Jenderal Purnawiran Tiasno Sudarto, ada Pak Komjen Pol Ugroseno, ada tokoh-tokoh seperti Pak Saididu, ada banyak tokoh yang berkumpul di Bandung termasuk Pak Roy. Dan semalam itu Pak Roy saya dijemput baru istirahat sampai di rumah dari pukul 3 dari Bandung. Jadi praktis baru 4, 5, 6, baru beberapa jam istirahat. Dan ketika istri klien kami ini meminta waktu untuk menyiapkan pakaian dan obat-obatan khusus, karena istri klien kami sudah punya pengalaman bagaimana dulu di kasus Tupa Pak Roy sempat ditahan, maka harus disiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pribadi, terutama obat-obatan pribadi, karena masih ada hal yang berkaitan dengan kesehatan yang itu harus disiapkan oleh istri Pak Roy. Juga pakaian juga termasuk diantaranya adalah makanan-makanan tertentu. Tapi ini semua di kesamping, tidak ada humanisme, tidak ada yang namanya polisi itu melihat bahwa orang yang sedang dalam status tersangka itu adalah manusia juga yang patut dihormati sisi kemanusiaannya. Dan tadi saya mau spill lagi karena kita antisipasi, kami menyiapkan dokumen ini, permohonan penangguhan penahanan, baik yang kami ajukan kepada Polda atau nantinya jika Polda berdalih bahwa kewenangannya sudah pindah kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Yang kedua, kami telah menyiapkan jaminan penangguhan penahanan yang kami sudah edarkan kepada sejumlah tokoh, di antara yang sudah mengisi dan ada di atas materi adalah Pak Din Samsudin, tinggal kami ambil. Tetapi nanti sejumlah tokoh dan artis yang datang di sini semuanya sudah kami berikan informasi untuk bisa membersamai perjuangan ini dengan cara membubuhkan tanda tangan dan mengisi identitas untuk memberikan penangguhan, jaminan terhadap proses penangguhan. Tapi lagi-lagi ini hanya kami tempuh manakala nanti keputusan dari penyidik pada 1 kali 24 jam akan mengambil tindakan penahanan. Sekali lagi, kalau tindakan penahanan diambil, maka lagi-lagi saya konfirmasi hukum di negeri ini memang sudah tidak lagi tunduk pada norma dan aturan, tetapi tunduk pada atensi. Dan atensi politik Saudara Joko Widodo, saya sampaikan kepada Saudara Joko Widodo, Saudara Joko Widodo puas sekarang saudara melihat anak bangsa, warga negara Anda
hari ini dijemput secara paksa, apakah Anda cukup puas dengan peristiwa hari ini? Atau Anda justru kurang puas, ingin Roy Suryo dan kawan-kawan ini ditahan semuanya? Wahai kubu Jokowi, termul-termul, puas kalian mendengar kabar penangkapan ini? Ini hukum yang kalian pamerkan sebagai penegakan keadilan. Lalu mereka berkata kalau tidak ditahan nanti katanya akan hadir di TV ini TV itu. Hadir di TV itu hak konstitusional dan menghargai undangan televisi. Dan yang disampaikan itu adalah pendapat, bukan mengulangi perbuatan. Kalau esensinya dia tidak bisa melawan pendapat, tidak kuat melawan argumentasi, berarti persoalannya bukan adanya kejahatan yang dilakukan berulang, tetapi tidak adanya kemampuan untuk melawan argumentasi para Yusril di ruang publik yang menyebabkan mereka mengambil upaya represi. Jadi saya mau katakan nanti kalau kasus ini ditahan, saya sampaikan kepada seluruh rakyat, Saudara Joko Widodo keliling itu dengan membawa noktah. Karena apa? Kalau sampai ditahan berarti Saudara Joko Widodo itu adalah orang yang sedang mengkampanyekan sebuah partai yang dipimpin anaknya, saya sebut PSI, tapi pada saat yang bersamaan dia zalim kepada rakyatnya yang 10 tahun pernah dipimpinnya. Dan kepada pemimpin-pemimpin yang zalim seperti ini tidak ada satupun alasan untuk kita memberikan dukungan, apalagi pembelaan. Jadi sekali lagi, karena Saudara Joko Widodo sudah sampai pada tahapan ini, bismillahirrahmanirrahim, kami nyatakan perang terbuka secara hukum melawan Saudara Joko Widodo. Allahu Akbar. Bubar kawan Joko. Ya, silakan kalau ada pertanyaan sebelum kami mendampingi ke dalam. Allahu Akbar. Cukup, terima kasih rekan-rekan media. Ya, silakan. Ya, sampai hari ini memang belum ada pemberitahuan tentang berkas video 1 yang itu yang berulang kali kami persoalkan, dan kami husnuzonnya bahwa nanti ketika ada panggilan polisi itulah konfirmasi bahwa berkas B21 dipanggil lengkap diserahkan kepada jaksa. Tapi yang dilakukan tidak melakukan pemanggilan, justru main tangkap-tangkapan saja nih. Udah kayak mafia saja di polisi, main tangkap-tangkapan saja. Sudah tidak punya malu lagi penegak hukum di negara ini ya. Masyarakat sudah mengontrol semuanya tapi tidak punya malu semuanya. Tapi semua ini tidak bisa kita salahkan kepada aparat penegak hukum di polisi. Tapi sekali lagi ini semua gara-gara Saudara Joko Widodo yang 10 tahun merusak institusi Polri yang kita cintai. Merusak bapak-bapak polisi yang banyak yang bersih di dalamnya. Banyak ya bapak-bapak polisi itu yang jujur, yang seperti Pak Hugeng, yang seperti Pak Ugroseno, tetapi di era Joko Widodo 10 tahun dirusak oleh Joko Widodo. Kapolri tidak urut kacang, tidak lagi melihatkan apa pertimbangan dari Wanjakti, tidak ada lagi ya hal-hal yang berkaitan dengan norma dan aturan, semua dibypass. Asal loyal kepada Joko Widodo maka dia bisa jadi Kapolri, dan inilah rusaknya institusi Polri di penegakan hukum gara-gara Saudara Joko. Oke, ada lagi? Ya, makasih Pak. Terima kasih semuanya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bubarkan termal. Duduk dulu Bang. Dulu Bang. Ini ya.